bagaimana imperialisme budaya Hollywood menjajah Indonesia dan dunia. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Amerika Serikat mendominasi dunia dengan mengandalkan hegemoni militer, hegemoni dolar, hegemoni teknologi, dan hegemoni budaya film Hollywood. Meskipun negara ini hanya berusia 200 tahun lebih, namun Amerika Serikat tahu setelah Perang Dunia Kedua, persaingan dunia telah berubah dari pertempuran kekuatan keras menjadi pertempuran kekuatan lunak yang didasarkan atas budaya. Oleh karena itu, mereka membuat film Hollywood yang menggunakan budayanya untuk membanjiri dan mengasimilasi dunia, mengubah budaya Amerika menjadi budaya dunia dengan kesenangan Putin. Mantan asisten urusan keamanan nasional Presiden Amerika Serikat, Jimmy Carter, bernama Zbigniew Brzezinski, mengusulkan teori tititainment, seperti menyusui seorang bayi, di mana 20% orang yang mendominasi 80% kekayaan masyarakat memasukkan dot puting ke mulut orang awam dengan stimulasi hiburan dan anestesi untuk menghilangkan ketidakpuasan sebagian besar kelompok orang yang terpinggirkan, sehingga 20% orang kaya ini dapat hidup dengan tenang. Tititainment adalah istilah yang menggambarkan desain propaganda untuk melindungi prinsip kapitalis dan neoliberal dalam mendominasi dunia global. Ada dua bentuk kesenangan Putin yang dianjurkan. Pertama, yaitu melampiaskan nafsu, seperti membuka industri porno, mendorong kekerasan, dan game online. Kedua adalah game yang memuaskan seperti sinetron, drama idola, dan bintang reportase termasuk skandal, gosip, reality show, dan program hiburan lainnya. Kedua, kuda Troya ini adalah candu spiritual bagi kelompok yang terpinggirkan. Dan tujuan pemerintah adalah membuat mereka ketagihan dan tidak punya waktu untuk berpikir. Selama lebih dari 20 tahun, Barat telah mencoba menggunakan puting susu wanita untuk mencoba mencuci otak orang-orang di negara berkembang. Indonesia dan China adalah tempat di mana Amerika Serikat harus mendominasi untuk pembentukan hegemoni budaya di Asia. Dan tentu saja itu menjadi sasaran strategi Putin Amerika Serikat, memanfaatkan aksesi Indonesia maupun China ke WTO untuk memaksa kedua negara ini mengimpor film laris Hollywood. Sejarah mencatat bahwa Prancis juga pernah menolak mengimpor invasi produk budaya Hollywood. Hollywood telah mengirim bintang film terkenal ke Indonesia maupun ke China untuk pemasaran. Pada tahun 1996, sampul majalah Time menerbitkan foto Gong Li yang belum pernah terjadi sebelumnya. Diikuti oleh Faye Wong, Jackie Chan maupun Zhang Ziyi muncul di media Amerika Serikat. Gong Li dan Zhang Ziyi diundang untuk berpartisipasi dalam film terlaris komersial seperti Memoir of a Geisha dan Miami Storm. Sejak itu, China secara bertahap memasuki era idola bintang film, dan idola juga bisa menjadi mentor kehidupan para remaja, sampai pada akhirnya pemerintah China menemukan ini adalah semacam jebakan. Strategi keenakan Putin Hollywood untuk menguasai Indonesia, misalnya melakukan segala pekerjaan komunikasi yang baik, termasuk film, TV, buku, maupun media sosial, supaya mereka terfokus pada pertunjukan olahraga, buku porno, game online, film kriminal, dan sebagainya. Hollywood mengambil Marvel dengan film superhero yang hanya menonjolkan pahlawan super dengan simbol elit orang kulit putih, seperti Spider-Man, Batman, Iron Man, dan Captain America. Di bawah panji memerangi kejahatan, mereka melakukan berbagai operasi penyelamatan bumi dan alam semesta. Jenis film naratif ini sangat menghibur dan mencerminkan kehebatan Amerikanisme yang berfungsi sebagai budaya yang efektif untuk mempromosikan hegemonisme. Tak heran jika semakin banyak film superhero muncul satu persatu. Sebenarnya film superhero
mulai terlahir sejak tahun 1930-an, zamannya Presiden Franklin Roosevelt. Misalnya Kapten Amerika dengan latar belakang Perang Dunia II yang menjadi model wajib militer, ataupun Perang Dingin yang melahirkan perlombaan senjata baru, seperti film Iron Man maupun ilmuwan penelitian radiasi gamma The Hulk. Namun perilaku brutal pahlawan super Amerika secara etis membuat jijik penonton, dan penyalahgunaan efek visual yang berlebihan membuat penonton lelah secara estetika. Tidak heran Martin Scorsese, salah satu sutradara paling berpengaruh dalam sejarah film Hollywood dengan film terkenalnya The Taxi Driver, mengecam Marvel bukanlah film, tetapi lebih seperti taman hiburan anak-anak. Bahkan Steven Spielberg meramalkan film superhero cepat atau lambat akan menghilang seperti film koboi barat lainnya. Namun, bagi Hollywood, film superhero adalah tambang emas. Sampai Disney, pemilik Marvel yang telah cuan banyak uang, masih ingin membuat film superhero China pertama, bernama Legend of Shang-Chi and the Ten Commandments, ataupun film Mulan, yang mendapatkan kritikan sangat besar di China. Meskipun ada unsur China-nya, tetapi penyalahgunaan budaya, inti cerita mengabdi keluarga untuk ayah, dicangkokkan ke dalam feminisme prinsip barat saat ini. Inti cerita Mulan adalah seorang legenda pahlawan China yang berperang melawan orang barbar, telah berubah menjadi wanita yang sukses melawan iblis penyihir oleh Disney. Riasan Mulan didasarkan pada bubuk putih dengan bercak merah dan kuning yang kuat, yang dilebih-lebihkan oleh Disney seperti geisha Jepang, seorang nyonya rumah Jepang yang dilatih untuk menghibur pria dengan percakapan, tarian, dan lagu. Memasukkan beberapa unsur China dan bintang film China ke dalam film superhero, tujuan utamanya mencoba untuk memaksimalkan pendapatan box office. Untuk membuat orang Amerika melarikan diri dari kenyataan, Hollywood juga membuat film komedi, film fantasi, dan musikal, dan patung kecil berwarna kuning emas piala Oscar sebagai penghargaannya. Misalnya film La La Land yang dibintangi oleh Ryan Gosling dan Emma Stone. Mengapa film ini mendapatkan penghargaan Oscar? Alasannya, penonton membutuhkan kenyamanan spiritual di masa-masa sulit. Bila kita perhatikan, sepanjang sejarah Oscar, setiap kali terjadi krisis ekonomi, pecah perang Amerika menginvasi negara lain, ataupun serangan teroris, film musikal selalu digemari karena bisa membuat orang melupakan kenyataan kejam. Pada tahun 2020, ketika virus corona sedang berkecamuk di dunia, aktris Anne Hathaway telah memenangkan patung emas dengan film Blokade yang dibuat dalam 18 hari, dan peringkatnya mencapai rekor tertinggi saat ditayangkan di HBO. Untuk mendominasi globalisasi, Hollywood harus memasukkan dot susu ke mulut pembuat film asing. Namun, menurut pengamat film asing, penghargaan Oscar masih merupakan proteksionisme seni. Tujuan utamanya menekan para elit film internasional. Bahkan majalah mingguan Times mengatakan, untuk mendapatkan penghargaan Oscar, Anda harus belajar hidup dan membuat film di Amerika Serikat, dan Anda harus belajar menjadi orang Amerika. Selain sekutu Amerika, topik penganiayaan politik dan tidak manusiawi di Eropa Timur dan Amerika Latin sangat disukai oleh piala Oscar, seperti Burned by the Sun dan The Life of Others. Surat kabar Korea Selatan bernama The Dong Ilbo melihat jelas taktik Hollywood, mengatakan melalui film Hollywood, drama Amerika, dan Oscar, Amerika Serikat menanamkan ideologi dan nilai pandangannya ke negara lain. Kemudian secara bertahap memasukkan negara-negara ini ke politik, ekonomi, budaya Amerika Serikat. Artinya, orang-orang tanpa sadar telah menerima khotbah Amerika ketika mereka mengkonsumsi dan menikmati produk budaya Amerika Serikat. Surat kabar itu mengingatkan orang Amerika, apa itu nilai yang berkualitas tinggi? Apa yang mendorong modernisasi pembelajaran adalah semuanya omong kosong.
orang Korea tidak boleh terlalu toleran. Singkatnya, penghargaan patung emas kecil ini bertujuan menarik dan menekan para pembuat film asing, di mana mereka kadang-kadang memberikan penghargaan kecil kepada China ataupun Korea. Namun, mayoritas penghargaan adalah mengutamakan sekutu Amerika yang berkulit putih. Jadi, jangan menganggap terlalu serius terhadap piala Oscar. Pepatah Tiongkok mengatakan, 上有政策，下有对策. Artinya selalu ada solusi untuk melawan kebijakan di atas. Pemerintah China membatasi pemasukan film Hollywood. Hanya ada 34 film barat yang mendapat izin ditayangkan di bioskop China setiap tahun. Dengan demikian, perusahaan pembuat film Hollywood sendiri harus bersaing satu sama lainnya demi merebut pasaran film terbesar di dunia ini. Hollywood harus memilih antara mendapatkan potongan 25% dari penjualan box office atau menjual film mereka kepada China pada harga yang ditetapkan oleh State Administration of Press, Publication, Radio, Film, and Television China. Harus diakui suatu cara yang sangat pintar. Itulah sebabnya mengapa kita sering melihat film Hollywood dengan unsur atau elemen latar belakang Chinese-nya. Berikut adalah beberapa kebijakan Beijing terhadap film Hollywood yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi bangsa kita. Pertama, Hollywood harus joint venture dengan perusahaan perfilman China, menerima minimal sepertiga dari total investasi film dari perusahaan China. Misalnya Alibaba Pictures, Tencent Pictures, Wanda Group, dan lain-lain. Kedua, setidaknya ada satu adegan syuting harus diambil di China. Cara ini bisa membantu mempromosi secara gratis daerah wisata China. Ketiga, pemain film setidaknya harus ada satu aktor atau aktris China. Misalnya film Ikan Hiu The Meg atau The Iron Man 3 di tahun 2013, Disney bermitra dengan DMG Entertainment Group yang menampilkan aktor dan lokasi China. Hanya dengan persyaratan ini, film Hollywood baru bisa ditayangkan di dalam bioskop China. Harus diakui bahwa film-film Hollywood telah berhasil mempengaruhi dunia dari generasi ke generasi dengan polusi spiritual dan liberalisasi borjuis, penggerak pro-demokrasi. Kesimpulannya, film-film Hollywood menggunakan konsep-konsep perang, namanya konsep 3 perang, perang psikologis, perang media, dan perang hukum. Perang psikologis berusaha melemahkan kemampuan operasional musuh oleh demoralisasi militer musuh termasuk penduduk sipil melalui TV, siaran radio, rumor, dan sebagainya. Perang media Hollywood berusaha mempengaruhi opini publik domestik dan internasional untuk membangun dukungan pada tindakan militer Amerika, termasuk menghalangi lawan dari tindakan yang bertentangan dengan kepentingan Pentagon. Perang hukum, tingkat terakhir dari taktik Hollywood, dilihat sebagai permainan hukum internasional Amerika Serikat. Apa yang diterima dan dilihat oleh rakyat kita lewat film-film Hollywood bisa menjadi nutrisi ataupun racun. What you eat becomes you. Oleh sebab itu, Ricky berharap film nasional Indonesia harus menjadi tuan rumah di negara sendiri dan mendapatkan tempat yang layak di hati masyarakat kita sendiri. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa bisa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!